Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Biologi Nondik B, Prodi Biologi, jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisis daya dukung terhadap pangan dan gizi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Rizal Saputra Sembaga, dan saya persilakan untuk teman-teman sekalian, teman-teman kelompok saya kiranya dapat memperkenalkan diri dari teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Dorlia DU, kelompok 6 kelas B, Prodi Biologi Nondik, jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Suciani Pou dari kelompok 6 kelas B, Prodi Biologi Nondik, jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Muhammad Ali dari kelompok 6 kelas B, Prodi Biologi Nondik, jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah memperkenalkan diri. Kita akan masuk pada pembahasan materi. Adapun pembahasan topiknya yaitu analisis data kependudukan, kemudian data pengeluaran, data pertanian, data peternakan, dan data perikanan. Kemudian itu dicakup dalam analisis daya dukung terhadap pangan dan gizi. Nah, adapun data kependudukan yang dapat kami peroleh berdasarkan tabel yang ada, yaitu berdasarkan data yang diambil pada tahun 2010 sampai 2019, terjadi peningkatan penduduk di kota Gorontalo pada tahun 2019. Nah, meningkatnya jumlah penduduk ini tentu saja berpengaruh terhadap pada laju pertumbuhan serta kepadatan penduduknya. Nah, itu masuk pada data penduduk. Nah, kemudian kita masuk lagi pada data pengeluaran, yang dimana bisa dilihat dalam tabel, yaitu berdasarkan data yang diambil pada tahun 2018 dan 2019. Maksudnya dari tahun 2018 sampai 2019 dapat dilihat bahwa persentase pengeluaran makanan lebih rendah. Mengapa demikian? Dibandingkan dengan persentase pengeluaran bukan makanan, jadi dapat disimpulkan masyarakat yang berada di kota Gorontalo lebih banyak mengeluarkan dana untuk yang bukan makanan. Bisa jadi yaitu tanah, investasi, dan sebagainya. Itu dari sisi data pengeluaran. Nah, kemudian kita masuk pada data pertanian, yang dimana terdapat yaitu tanaman pangan. Nah, kita bisa lihat pada tabel yang dimana berdasarkan data yang dilampirkan terjadi peningkatan luas panen pada tahun 2019. Nah, namun meningkatnya luas panen tersebut tidak menjamin bertambah pula produktivitas. Produktivitas pada tahun 2019 mengalami penurunan, yang awalnya 55,37 pada tahun 2018, nah menjadi 53,14. Nah, dari hasil tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya terjadi beberapa faktor, misalnya faktor musim. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya atau rekan kelompok saya. Nah, demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gita Suciani Pou. Saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu tentang data pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, pada data pertanian ini ada data produksi sayuran. Seperti yang kita ketahui bersama, ada berbagai macam jenis sayuran, di antara lain yaitu seperti bawang merah, cabai, kentang, pecai, tomat, dan bawang putih. Tetapi pada kota Gorontalo dia hanya memproduksi 3 jenis sayuran, yaitu yang pertama bawang merah. Nah, pada bawang merah pada tahun 2018 itu produksi bawang merah sekitar 12,00, dan pada tahun 2019 dia sudah tidak memproduksinya lagi. Kemudian yang kedua ada cabai. Cabai pada tahun 2018 produksinya mencapai 717 cabai, dan pada tahun 2019 dia mengalami penurunan sekitar 551 cabai.
Dan yang ketiga ada tomat, yang pada tahun 2018 itu produksinya mencapai 158 tomat dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sekitar 152 tomat. Nah, jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa produksi sayuran pada Kota Gorontalo itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor berupa perluasan wilayah dan sebagainya. Namun, untuk memenuhi permintaan penduduk, Kota Gorontalo dapat mengimpor dari Kabupaten Gorontalo. Nah, kemudian ada data pertanian produksi buah-buahan, yaitu yang pertama ada mangga. Produksi mangga di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 yaitu sekitar 844 buah. Kemudian dia mengalami peningkatan pada tahun 2019 itu sekitar 1675 buah. Kemudian yang kedua ada nangka, yaitu produksinya pada 2018 sekitar 390 buah. Dan pada 2019 itu dia sekitar 567 buah. Berikut ada pepaya yang pada tahun 2018 produksinya sekitar 288 buah dan pada tahun 2019 itu meningkat menjadi 345. Kemudian yang keempat ada pisang. Pisang yang produksinya pada tahun 2018 itu dia sekitar 1077 dan pada tahun 2019 dia menjadi 1138 buah pisang. Dan yang terakhir dia ada buah rambutan yang produksinya pada tahun 2018 yaitu dia sekitar 187 buah dan kemudian dia mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 menjadi 120 buah. Nah, dari data di atas dapat kita ketahui bahwa produksi dari buah mangga, nangka, pepaya dan pisang itu mengalami peningkatan pada tahun 2019. Sedangkan buah rambutan dia mengalami penurunan dari 187 buah menjadi 120 buah. Kemudian yang berikut ada data peternakan. Nah, pada populasi hewan ternak di Kota Gorontalo sendiri terdiri atas sapi, kuda, dan kambing. Yang pertama ada populasi sapi. Nah, sapi ini dia pada tahun 2018 dia mencapai 3.365 ekor. Dan pada tahun 2019 dia mengalami penurunan sekitar 360 ekor. Kemudian yang kedua ada populasi kuda yang populasinya pada tahun 2018 itu sekitar 835 ekor dan kemudian dia mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 791 ekor. Dan yang terakhir itu ada kambing yang populasinya pada tahun 2018 itu sekitar 12.942 ekor dan meningkat pada tahun 2019 itu sekitar 12.986 ekor. Nah, dari data di atas, populasi hewan ternak yang ada di Kota Gorontalo itu dia mengalami peningkatan kecuali kuda yang mengalami penurunan. Saya Putri Muhammad R. Ali, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Nah, pada produksi daging ternak, hanya daging sapilah yang mengalami peningkatan pada tahun 2019, sedangkan daging kambing mengalami penurunan pada tahun 2019. Nah, sedangkan pada hewan ternak jenis kuda tidak terdapat hasil produksi daging. Hal ini dikarenakan penduduk Kota Gorontalo tidak ada yang mengonsumsi daging kuda. Yang berikutnya adalah populasi dan produksi hewan unggas. Nah, pada Kota Gorontalo, hanya ayam kampunglah yang mengalami peningkatan baik populasi maupun produksi daging. Yang dimana pada tahun 2018, populasi ayam kampung yang awalnya 116.881 menjadi 127.631 ekor di tahun 2019. Nah, sedangkan produksi daging ayam kampung yang awalnya 125.998 menjadi 137.586 kilo pada tahun 2019.
Sedangkan pada populasi maupun produksi ayam petelur, ayam pedaging, dan itik tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya untuk data peternakan, yaitu produksi daging hewan unggas yang ada di Kota Gorontalo. Dari data yang sudah disediakan di samping, dapat dilihat bahwa hanya ayam kampunglah yang mengalami peningkatan produksi dari tahun 2018 ke tahun 2019. Selanjutnya untuk data perikanan, yaitu produksi ikan. Berdasarkan data yang tertera di samping di tabel ini, Kota Gorontalo mempunyai produksi ikan yang lumayan besar, yaitu sebesar 3.632 ton dan menduduki produksi tertinggi keempat dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya untuk daya dukung pangan dan gizi yang ada di Kota Gorontalo, berdasarkan data yang ada jika dilihat dari produksi pangan jenis padi dan sayur-sayuran yang ada di Kota Gorontalo dari tahun 2018 sampai tahun 2019 yang menurun, bahkan sudah tidak produksi. Hal ini bisa saja menyebabkan daya dukung pangan terhadap masyarakat Kota Gorontalo rendah. Namun kenyataannya ketersediaan pangan yang ada di Kota Gorontalo masih memadai. Hal ini dikarenakan Kota Gorontalo masih bisa menyuplai pangan dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian untuk produksi daging hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unggas dari tahun 2018 sampai tahun 2019 yang mengalami peningkatan, yaitu produksi daging sapi dan unggas. Sedangkan yang mengalami penurunan yaitu produksi daging kambing, dan selebihnya produksinya tetap sama. Baik, terima kasih. Saya rasa hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.